Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo para pendekar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat pada hari ini ya. Mudah-mudahan sehat, murah rezeki, panjang umur, enteng jodoh, dan lain sebagainya. Segala kebaikan untuk kita semuanya selama-lamanya dunia akhirat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Adin Busro, atau yang lebih terkenal di media sosial dengan sebutan Pendekar Langit. Karena alhamdulillah pernah mengarang sebuah buku Kisah Pendekar Langit, 730 halaman. Kisah Pendekar Langit, pertempuran sihir berdarah, rahasia membongkar dan menghancurkan tipu daya sihir. Alhamdulillah sudah sold out ya sahabat semuanya. Mudah-mudahan nanti ada edisi revisi. Ini mohon maaf sebelumnya sahabat semuanya, agak berisik karena rumah saya dekat dengan jalan raya, jadi banyak kendaraan lalu lalang, tapi suaranya insya Allah bisa didengar dengan jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Teman-teman jangan salah paham ya, saya bukan ustadz, bukan peruqyah, bukan kiai, saya orang biasa, tukang ngopi. Ya barangkali sama seperti sahabat semuanya, saya orang biasa, desa, kampungan, memang saya asli orang desa. Saya ya beginilah, biasa aja, orang biasa, bukan ustadz, peruqyah dan lain sebagainya. Terus mengapa saya membuat channel Pendekar Langit ini? Karena kami sekeluarga pernah merasakan betapa menderitanya mendapatkan atau terkena sihir, santet dan lain sebagainya, sihir dan gangguan jin. Alhamdulillah saya punya pengalaman, kami punya pengalaman bisa lepas dari gangguan jin dan sihir sehingga Allah memberikan kesembuhan yang sempurna. Alhamdulillah semua saya catat dengan detail, proses-prosesnya, dinamikanya dan lain sebagainya. Dan proses perjalanan inilah kisah-kisah kami yang pernah kami alami sehingga Allah berikan kesembuhan ini, ingin kami share atau bagikan kepada sahabat semuanya. Apakah sahabat adalah orang yang diberikan ujian Allah dengan gangguan jin dan sihir, sedang menderita karena santet, pelet, sihir dan lain sebagainya? Bagaimana rasanya? Luar biasa kan? Luar biasa. Yang belum janganlah. Bagaimana rumah tangga di ujung tanduk, cekcok setiap hari, sosial dihancurkan, bisnis dihancurkan, dari hero menjadi gembel. Atau bagi sahabat yang terkena penyakit lumpuh, depresi, tekanan batin, psikologisnya terganggu, stres, bahkan sampai gila, dan gak sedikit yang sampai meninggal dunia karena kejamnya sihir. Memang luar biasa kejam. Sahabat semuanya yang sedang mengalami, yang sabar ya, luar biasa. Luar biasa. Yang belum mengalami jangan mengalami lah, karena Anda kemungkinan gak akan kuat. Atau kalau ada sahabat Anda, teman Anda, keluarga Anda yang terkena sihir, santet, pelet dan lain sebagainya, kesini ya, merapat di channel ini. Atau barangkali ada sahabat yang lain yang suka konten seputar ruqyah, konten non medis, tentang gangguan jin dan sihir, tentang jejak spiritual, tempat-tempat angker, podcast tentang non medis, uka-uka dan semacamnya, konten-konten horor dan lain sebagainya, kesini ya di channel ini. Ya sahabat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, para pendekar di seluruh Indonesia, sekali lagi bagi Anda yang sedang mendapat ujian gangguan jin dan sihir, atau sahabat Anda, teman Anda, kolega Anda, tetangga Anda sedang menderita gangguan non medis, atau Anda yang suka konten misteri, horor dan semacamnya, jangan lupa kemari ya di sini di channel Pendekar Langit. Insya Allah dengan izin Allah kami akan membongkar sampai ke akar-akarnya bagaimana tips atau rahasia
membongkar dan menghancurkan tipu daya sihir. Kita bareng-bareng bersama-sama kita akan belajar ya untuk menghancurkan tipu daya sihir dan gangguan jin sampai ke akar-akarnya, sehingga mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan kesembuhan kepada kita semuanya. Oke, para pendekar semuanya di seluruh Indonesia, jangan lupa kemari ya di channel ini semuanya. Ayo, mangga-mangga. Baik sahabat yang dirahmati Allah dan pendekar di seluruh dunia, kita lanjut ya videonya. Tadi habis sholat zuhur berjamaah di masjid, kostumnya berubah ya. Nanti konten-kontennya juga kostumnya akan macam-macam, nanti namanya juga konten hiburan ya, tapi isinya adalah insya Allah edukasi yang bermanfaat, sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Kontennya apa saja sih yang nanti akan kita share? Yang pertama adalah tentu saja akan membahas tentang kisah pendekar langit, yaitu kisah kami sendiri, testimoni, kisah-kisah bagaimana kami bisa lepas dari gangguan jin dan sihir dengan pembahasan yang lebih detail dan rinci. Oleh karena itu jangan sampai sahabat semuanya terlewat satu video pun. Siap ya? Kemudian saya juga akan membuat konten yang kedua, yaitu tentang, ini saya baca, saya nyatet nih, tanda sihir. Misalnya tanda sihir ya, mimpi-mimpi tanda sihir, mengetahui jenisnya, jenis sihir, buhul sihir, dampak sihir, mengetahui pelaku sihir, dukunnya, jumlah jinnya, jenis jinnya. Kita akan belajar juga bagaimana cara mengembalikan sihirnya, mengalahkan dukunnya, dan juga kita akan belajar nanti tentang tutorial ruqyah mandiri lebih detail, lebih rinci, dan juga akan sasar tentang produk pendamping ruqyah, herbal ruqyah yang bisa bermanfaat untuk menambah power ruqyah menjadi lebih powerful. Dan sahabat semua, tentu saja tidak hanya membahas tentang sihir, santet, pelet, dan lain sebagainya. Nanti insya Allah kita akan membuat konten juga tentang gangguan jin yang lain, misalnya jin asap, jin pecinta, tempelan, jin amalan, kerasukan, apalagi ya, gangguan jin yang lain ya. Insya Allah nanti kita akan membuat kontennya lengkap. Konten berikutnya ya, nomor 4, poin keempat, kita akan membahas atau membuat konten yang barangkali sahabat tunggu-tunggu nih, yaitu tentang share ayat-ayat ruqyah dari saya pribadi, yang benar-benar akan meniatkan setiap ayat-ayat ruqyah yang saya baca nanti memang setulusnya, seikhlasnya saya niatkan untuk sahabat semuanya yang sedang mengalami gangguan jin dan sihir. Ayat-ayat ruqyah apa saja? Misalnya ayat ruqyah standar wajib itu udah pasti ya. Kemudian ayat-ayat ruqyah untuk misalnya memutuskan sajan, perjanjian dengan bangsa jin, ayat ruqyah peringatan, ayat ruqyah tentang azab. Terus kemudian ayat ruqyah untuk mengembalikan sukma atau kesadaran atau jiwa yang hilang, tercerai-berai, yang diculik oleh bangsa jin. Kemudian ayat ruqyah untuk mengembalikan sihir, ayat ruqyah untuk kesembuhan, dan insya Allah lengkap nanti. Dan ini yang insya Allah kayaknya ditunggu-tunggu oleh sahabat semuanya yang menghubungi saya, Ustadz tolong ruqyah saya. Iya, mohon maaf karena saya ingin fokus di konten saja, biar konten ini langsung bisa dinikmati dan bisa dirasakan manfaatnya oleh sebanyak-banyaknya sahabat yang sedang mengalami gangguan non medis. Mohon dimengerti ya. Konten yang berikutnya, saya nanti akan membuat konten tentang kisah ruqyah. Kisah ruqyah, jadi misalnya saya meruqyah pasien, nanti kita akan bikin videonya yang menarik, dan tentu saja yang lebih penting adalah pelajaran yang bisa sahabat petik dari kasus yang insya Allah nanti akan kami tangani. Ya sahabat yang dirahmati Allah, ganti kostum lagi karena tadi baterainya habis.
Kita sebelumnya pakai ini biasa second, jadi baterai habis nih second ya, lumayan lah. Kalau yang sekarang kita pakai HP, jadi gambarnya mungkin sedikit berbeda. Baik sahabat semuanya, konten apa lagi yang nanti akan saya share kepada teman-teman semuanya, yaitu konten tentang manajemen hati, manajemen pikiran dan kolbu, atau bahasa kerennya tazkiyatun nafs. Kita akan membahas hikmah di balik musibah. Kita akan membahas kiat-kiat bagaimana mengendalikan pikiran yang diserang membabi buta, dan juga kolbu yang mudah baper dan lain sebagainya. Tentu saja kita nanti juga akan membahas tentang selain hikmah tadi, tentang akidah, tentang tauhid barangkali ya, dengan pemahaman saya yang fakir ini. Jika nanti berbeda dengan teman-teman, ya kita nyari yang sama aja. Yang beda kita lupakan saja, kita lupakan perbedaan perdebatan, kita mengutamakan persamaan dan persaudaraan, kan lebih keren begitu. Terus konten apa lagi? Nanti kita akan membahas konten tentang podcast, menarik kayaknya ini. Podcast atau wawancara dengan, misalnya dengan peruqyah. Ya. Kemudian yang kedua, dengan sesama korban sihir, santet, pelet dan lain sebagainya. Mungkin kita akan podcast juga dengan praktisi kebatinan ya. Ya kalau perlu kita akan podcast juga dengan orang indigo barangkali. Yang penting ada ilmu yang bisa kita ambil, ada yang baik-baik yang kita bisa ambil. Kemudian saya insya Allah akan membuat konten juga seputar, nah ini penting nih, prank setan. Nanti kita konsep ya, kita konsep sebaik mungkin konten tentang prank setan, tipuan setan, tipu daya setan. Jangan salah bahwa pada saat saya kena sihir itu awal-awal hampir ketipu terus, bahwa setan membuat tipuan yang sedemikian halus sehingga saya ikut iramanya, akhirnya sihir makin kuat. Oleh karena itu sahabat semuanya wajib paham seperti apa sih jin setan membuat prank sehingga kita ketipu, ya semacam sulap lah, semacam sulap yang menurut kita begitu mempesona, begitu luar biasa, ternyata hanya sulap. Nah setan itu stylenya begitu, ciri khasnya begitu, suka main sulap untuk menipu kita. Waspadalah. Nanti kita juga akan membuat konten tentang mengunjungi tempat-tempat yang terkenal angker, keramat, mengunjungi tempat, misalnya tempat pesugihan, jejak spiritual lah intinya. Nanti kita akan, mudah-mudahan Allah izinkan, kita ditemani dengan peruqyah sama dengan teman-teman yang indigo, sehingga nanti kontennya bisa beragam. Yang penting ada ilmunya kita ambil, yang kira-kira tidak bermanfaat ya kita buang. Kemudian konten berikutnya insya Allah nanti kita akan mengadakan live Zoom, tanya jawab tentang gangguan jin dan sihir. Kita live ya, live, atau mungkin ruqyah live barangkali, dan acara-acara live lainnya. Juga insya Allah nanti saya akan membahas konten seputar sukses spiritual, bagaimana bisa sukses melejit jalur langit. Ini insya Allah materi yang menarik, meskipun sedikit berbeda dari konten yang sebelumnya, tetapi insya Allah bermanfaat. Lalu kita akan membahas, mudah-mudahan nanti ada rezeki ya, ada rezeki, kita akan coba untuk memikirkan konten bagaimana kita membuat sebuah film pendek
seputar dunia non medis. Film-film yang menceritakan tentang kisah nyata para korban sihir misalnya. Untuk kemudian nanti kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh dunia, kurang lebih itu banyak sekali konten-konten yang akan nanti kita bikin. Dan kalau misalnya sahabat punya ide tentang konten apa sebaiknya yang nanti kita bikin, jangan lupa di komentar ya, tulis kira-kira konten apa yang nanti menarik. Saya tunggu ya di komentar. Bentuk kontennya nanti seperti apa sih yang nanti akan kita buat. Yang jelas konten edukasi, konten tutorial, tips trik, dan konten-konten seputar dunia non medis yang saya yakin akan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Dan tentu saja konten yang sedikit menghibur lah, supaya kontennya agak menarik. Dan saya bersyukur karena saya bukan sebenarnya saya bukan peruqyah, bukan juga ustadz, yai dan sebagainya, sehingga saya bisa lebih leluasa untuk mengeksplor konten-konten yang nanti bisa sahabat nikmati. Jadi saya bebas berekspresi, tidak terikat aturan, kurang lebih begitu. Sahabat semua, saya jamin konten-konten yang nanti saya bikin insya Allah bermanfaat, meskipun ada sedikit hiburan, sedikit sesuatu yang membuat kita penasaran, tetapi insya Allah bermanfaat dan masih dalam koridor-koridor syariat agama yang diperbolehkan. Misalnya apa sih konten-konten yang menghibur? Ya misalnya ini, saya punya apa ya, kadang-kadang saya akan bikin dengan kostum-kostum yang berbeda, misalnya begini. Apa ini? Ya, nanti kita bikin konten di sawah atau di mana, pakai caping, atau bikin konten di mana, di tempat yang angker, dengan kostum-kostum yang berbeda sebagai hiburan, tambahan hiburan supaya kontennya bisa lebih menarik sahabat semuanya. Banyak lah, banyak. Kita sudah mempersiapkan beberapa kostum-kostum untuk membuat konten lebih berwarna. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh dunia, untuk membuat konten yang begitu beragam yang sudah tadi saya share tentunya membutuhkan dana yang besar, yang tidak sedikit. Oleh karena itu memang saya meniatkan konten ini untuk benar-benar konten yang bisa Anda nikmati, kemudian nanti banyak subscriber yang masuk sehingga nanti ada iklan, dengan harapan pada satu titik bisa channel ini bisa kita monetize. Sejujurnya saya merencanakan channel ini bisa saya monetize atau kita uangkan dari iklan-iklan yang masuk. Dana yang masuk itu untuk apa sih? Yang pertama, yang jelas untuk membiayai konten-konten nanti yang banyak, kan tadi sudah saya sampaikan ada begitu banyak dan beragam, dan saya yakin akan menarik. Jadi untuk membiayai operasional konten-konten. Yang kedua, dari konten itu menghasilkan uang dari iklan, insya Allah akan kita gunakan sebagian untuk membiayai ruqyah kepada pasien atau ruqyah massal, ruqyah gratis. Dan sahabat semua yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, Kisanak semuanya, saya punya satu mimpi. Dari channel ini nantinya ada banyak penghasilan yang masuk, yang insya Allah nanti kita akan gunakan untuk mendirikan klinik rehabilitasi pendekar langit. Jadi ini mimpi besar saya. Mimpi besar saya mendirikan klinik rehabilitasi pendekar langit untuk sahabat-sahabat semuanya yang terkena gangguan jin sihir, yang sudah parah, yang butuh nginep, butuh ruqyah intensif. Mudah-mudahan Allah mengizinkan bagi saya untuk memobilisasi kita semuanya untuk mendirikan klinik rehabilitasi pendekar langit, di mana
Ruqyah intensif itu nginepnya gratis, makannya gratis, ruqyahnya gratis. Ini mimpi saya. Oleh karena itu, kami memohon support dan doa dari sahabat semuanya. Sahabat semua yang dirahmati Allah dan pendekar di seluruh Nusantara, tentunya untuk membiayai yang tadi saya sampaikan itu membutuhkan dana yang besar. Saya tidak meminta uang Anda sebesar pun, tetapi saya memohon, saya meminta teman-teman sahabat semuanya untuk subscribe channel ini. Anda subscribe dan kerahkan pasukan dan teman-teman untuk subscribe channel ini sehingga subscribernya semakin besar dan terus membesar. Jangan lupa juga sahabat yang dirahmati Allah untuk share channel Pendekar Langit yang lain yang ada di Facebook, Instagram, dan TikTok ya. Like dan follow. Sahabat semua, insya Allah ketika channel ini sudah banyak subscribernya, minimal 1 juta subscriber lah, insya Allah sudah mulai cukup untuk membiayai channel ini, untuk mengadakan ruqyah gratis, untuk mulai mendirikan klinik rehabilitasi Pendekar Langit. 1 juta subscriber itu tentunya dimulai dari 1, dari Anda, dari 2 teman Anda, dari 3 tetangga saudara Anda, kerabat Anda, 4 dari pasukan Anda, 5, 10, 100, 200, 1000 sampai 4000 pertama baru channel ini bisa diizinkan untuk dimonetize. Kemudian sampai 10.000, 20.000, 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 sampai 1 juta subscriber. Walaupun sebenarnya saya mempunyai mimpi channel ini nanti akan kita kelola bersama-sama sehingga bisa sampai 2 juta subscriber, 5 juta subscriber, sampai 10 juta subscriber. Insya Allah dengan 10 juta ini sudah cukup untuk berdiri sebuah klinik rehabilitasi Pendekar Langit yang akan nanti kita manfaatkan untuk terapi intensif, ruqyah intensif, nginep, makan, semua gratis. Duitnya dari mana? Dari Anda, dari subscribe Anda dan teman-teman Anda. Oleh karena itu, sekali lagi saya meminta sedekah subscribe-nya dan share channel ini ke teman-teman Anda. Pasukan Anda dikerahkan sebanyak-banyaknya untuk menyimak semua video yang nanti akan kita buat untuk Anda semuanya. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, pada akhirnya kami harus mengatakan bahwa saya hanya berusaha, saya hanya berikhtiar untuk membuat konten yang terbaik, tetapi tetap nanti ujung-ujungnya hasil adalah ada di tangan Allah. Saya hanya berusaha, Allah yang menentukan. Dan sekali lagi juga harus saya sampaikan, pada akhirnya juga apa yang nanti akan saya share dari video dan lain sebagainya, ada yang cocok, ada yang nggak cocok, ada yang srek, ada yang nggak srek. Ya, sekali lagi itu biasa. Saya hanya mengajak yang cocok, yang srek, ayo kita praktekkan bersama-sama. Yang nggak cocok, ya kita abaikan. Kita mungkin dalam beberapa hal barangkali pemikiran saya agak berbeda dengan teman-teman semuanya. Ya, itu kita abaikan saja. Yang kita utamakan adalah persamaan dan persaudaraan. Dan terakhir, saya pribadi, Pendekar Langit, mendoakan semoga sahabat yang sedang menderita karena gangguan jin dan sihir, mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dari saya sebagai pembuka di video ini, saya mengucapkan terima kasih sudah menonton. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang barangkali salah keliru. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.